Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini kami dari kelompok 5 ingin melakukan sesi wawancara untuk memenuhi nilai akhir mata kuliah kewarganegaraan. Nah, di sini kami akan melakukan wawancara mengenai topik pemerasan. Bersama narasumber kita di sini ada Bapak Roji. Nah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bersama saya Ismah Nela Budiana dan rekan-rekan saya. Dan saya Zaldi. Dan saya Abdul Pemudia. Oke, baik. Silahkan Bapak memperkenalkan dirinya. Ya, kalau saya berasal dari mantan guru SD 18 Sungai Liat. Kebetulan saya wali kelas 5 dan mengajar PKN di kelas 4 sampai 6. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Nah, mungkin selanjutnya dari kami ingin mempertanyakan sedikit lagi. Sebelumnya kami meminta waktu Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk membagi sedikit pengalaman dan pengetahuan khususnya dari perspektif Bapak sebagai seorang guru? Insya Allah, mudah-mudahan saya siap apa adanya. Ya, terima kasih. Baik, Pak. Baik, langsung saja kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Apakah Bapak pernah mengalami atau menyaksikan tindak pemerasan dari siswa-siswa di sekolah yang Bapak ajarkan? Dan menurut Bapak, pemerasan itu seperti apa, Pak? Jika Bapak pernah mengalaminya, bisakah Bapak menceritakannya? Nah, kalau pengalaman Bapak menyaksikan tentang pemerasan di sekolah Bapak, murid-murid Bapak tidak pernah. Tapi sekedar informasi dari murid-murid yang lain. Tetapi itu kami harus aktif untuk menelusur kejadian-kejadian tersebut. Gitu kan. Oke, baik, terima kasih. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan yang kedua. Oke, baik. Menurut Bapak, bagaimana pemerasan tadi dapat mempengaruhi psikologis dan akademis dari siswa yang mungkin menjadi pelaku atau korban? Nah, pengaruh dari pemerasan tadi dari psikologis anak itu kelihatannya si anak ini seperti sifat agak pendiam atau tidak banyak berkomunikasi. Yang kedua, kalau di akademis itu kegiatan belajar mengajarnya kegiatan pembelajaran sehari-harinya agak kurang aktif gitu. Jadi prestasinya agak menurun. Itu aja. Oke, baik. Baik, selanjutnya akan kita langsung saja ke pertanyaan ketiga yang akan disampaikan oleh Zaldi. Silakan Zaldi. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Zaldi dan saya ingin menanyakan tentang tanda-tanda pemerasan, Ya. yaitu apa saja tanda-tanda yang dapat dikenali jika seorang mahasiswa menjadi korban pemerasan. Nah, di sini maaf kepada saudara siapa tadi, karena Bapak hanya menangani SD bukan mahasiswa. Nah, kalau di SD itu kelihatan anak itu di dalam berteman dia kurang aktif. Nah, sepertinya agak ada rasa takut. Nah, yang selanjutnya apa tadi yang ini? Korban pemerasan. Dampaknya ya. Iya, Dampaknya beliau si Anang itu sering bolos sekolah. Nah, itu aja. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan kedua, Ya. yaitu peran Anda sebagai guru dalam mencegah dan mengganggu kasus pemerasan di sekolah. Nah, peran guru itu selalu
meningkatkan pengawasan di dalam kegiatan anak beraktivitas di dalam jam-jam pembelajaran, jam-jam di luar jam pembelajaran di luar sekolah. Nah, apa saja yang dilakukan murid-murid itu kegiatan bermain dalam kesehariannya, di dalam berteman, di dalam mereka berkomunikasi, ataupun arah-arah tujuan mereka bermain itu bagaimana, apakah membahayakan, itu harus. Nah, yang selanjutnya, ketika anak-anak itu di luar jam di luar kelas, mereka sering ke kantin sekolah. Nah, itu perlu pengawasan. Apakah mereka ini sering ya berbagi dengan teman, ataupun ada yang kegiatan mereka itu tersembunyi menekan-nekan teman. Nah, itu guru harus proaktif. Jadi kerja guru itu tidak di dalam kelas saja. Itu aja. Oke, baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya. Baiklah Pak, pertanyaan seterusnya, bagaimana sikap dan kebijakan sekolah terhadap kasus pemerasan? Apakah ada prosedur yang jelas untuk menangani masalah ini? Nah, pihak sekolah harus proaktif. Nah, apa saja yang proaktif? Ini sering memfasilitasi kegiatan pertemuan antara guru dengan orang tua murid itu, dan mengarahkan orang tua murid di dalam kegiatan anak-anak itu di rumah. Itu aja. Baiklah. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak seberapa penting pendidikan karakter dalam mencegah perilaku pemerasan di kalangan siswa? Sangat penting. Kalau pembelajaran karakter itu sangat penting sekali. Ya, itu ya. Oke, baiklah Pak. Sebelumnya Pak, Iya. tanya Pak, apa saran Bapak untuk orang tua dalam membantu anak-anak mereka agar terhindar dari pemerasan? Nah, saran Bapak untuk orang tua murid ini di dalam sering kami sekolah memfasilitasi pertemuan ini, anak-anak itu di rumah itu harus mendapat pengawasan yang agak super ketat dari orang tua, karena usia SD itu tidak terarah itu perilakunya. Nah, jadi apa saja kegiatan-kegiatan anak yang dilakukan, kalau bisa anak-anak itu diperbanyak untuk kegiatan-kegiatan religius seperti keagamaan dan kerja kelompok misalnya, atau kegiatan-kegiatan positif lainnya. Itu aja. Pertanyaan berikutnya Pak, apa harapan Bapak untuk masa depan terkait penanganan pemerasan di sekolah, dan bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi siswa? Nah, kalau tentang penanganan di sekolah itu, pihak sekolah harus meningkatkan pengawasan yang ketat terhadap anak-anak didik dan harus sering berkomunikasi dengan orang tua murid di dalam peningkatan karakter anak, seperti anak-anak itu diberi pengetahuan tentang cara-cara berteman, menghormati orang tua, menghargai orang lain, dan sedikit kita mengarah supaya mereka itu mengenal Tuhan dan takut. Nah, jadi anak-anak itu sedikit banyak itu akan mengenal nanti. Ya, apabila sudah ditanamkan ya saling hormat, saling menghargai, menghormati orang tua, dan merasa takut dengan Tuhan.
Maka itu tadi apa kata Bapak di pertanyaan-pertanyaan yang sudah itu tentang pendidikan keagamaan atau religius. Ya itu aja. Terima kasih Pak. Sudah semua. Oke, baik. Mungkin itu saja dari pertanyaan wawancara pada kesempatan kali ini. Nah, dari wawancara ini juga kita dapat menarik kesimpulan bahwa harus ada pentingnya pendidikan karakter ya Pak, Iya. pendidikan religius dan keagamaan yang diterapkan pada anak didik sehingga tindak pemerasan ini tidak berlanjut lagi. Selain itu harus ada juga kerjasama yang diterapkan pada masyarakat, orang tua, dan pihak sekolah untuk mendidik anak-anak tersebut. Nah, dari wawancara ini juga kita dapat menyimpulkan dan membuka wawasan dari kami semua mengenai banyaknya tantangan pada dunia pendidikan, bagaimana cara mendidik karakter pada siswa dari narasumber kita, Bapak Roji di sini. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah meluangkan waktunya, Pak, untuk bisa berbincang bersama kami di sesi wawancara dari kelompok 5. Baik, jika ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.